Tayamum secara bahasa berarti al-qasdu, menyengaja. Sedangkan arti secara syariat yaitu isolu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini, menyampaikan debu pada wajah dan kedua tangan. Ini termasuk rukunnya tayamum. Tayamum hanya dilakukan dengan mengusap wajah dengan debu dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi wajib atau membasuh anggota dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan, yang dikhususkan. Jadi ada kisah unik. Setelah turunnya ayat tayamum di dalam Al-Quran, sahabat itu baru belajar tentang tayamum sebagai pengganti wudhu, karena memang ayatnya seperti itu. Kemudian ada sahabat yang kala itu junub, hadas besar, mencari air tidak ketemu. Kemudian karena berpikiran tayamumnya wudhu dengan mandi itu beda. Wudhu itu rukunnya membasuh wajah sampai kaki, sedangkan mandi itu dari atas kepala sampai ujung kaki semuanya harus terkena air. Kemudian sahabat ini terguling-guling di atas padang pasir, badannya kotor semua. Nah, akhirnya sampailah kisah ini, berita ini ke telinga baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan bahwa tayamum mandi, tayamum wudhu, tayamumnya mengganti anggota basuhan yang wajib dibasuh itu sama saja, semuanya sama. Wudhu, kita wudhu tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cukup dengan mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Tidak boleh dengan debu yang musta'mal. Mandi sama, ketika kita hadas besar, tidak ada air atau sakit, maka bisa diganti dengan tayamum. Atau bagian tubuh kita yang terluka, yang tidak boleh terkena air, kemudian digigit, diperban. Ini namanya dalam istilah fikih shahibul jabirah. Maka bisa diganti dengan tayamum. Yang ketiganya ini caranya sama semua. Tayamum yang satu cara, dengan dua tepukan yang dibasuh, yang diusapkan ke wajah dan kedua tangan. Bisa dua tepukannya ini nanti dengan cara tertentu. Nanti insya Allah di kitab ini akan dibahas. Nanti sekalian saya praktekkan. Sampai tua mulai sholat tayamum bahaya. Termasuk mentayamumi jenazah yang tidak mungkin untuk dimandikan. Tata caranya sama, hanya wajah dan tangan. Tidak ada mengusap sebagian kepala, mengusap kaki, tidak ada. Atau kalian karena hadas besar mandi dengan tanah, itu tidak. Tapi hanya dua cara ini, mengusap wajah dengan debu dan kedua tangan, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat-syarat tayamum? Wasyara itu utawi piro-piro syarat tayamum
iku khamsatu asya'a lima piro-piro suwiji-wiji. Perhatikan syaratnya tayamum itu ada 5. Ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matani lan iku tetep ing dalem sebagiane naskah matan khamsu khisalin utawi lafaz khamsu khisalin, artinya 5 piro-piro tingkah. Di kitab ini menggunakan lafaz khamsatu asya, di kitab lain menggunakan kata khamsu khisalin. Sama saja 5 syarat-syarat tayamum. Apa saja? Yang pertama, ahaduha utawi salah sijine khamsatu asya iku wujudul uzri, anane uzur. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh tayamum. Berarti tayamum itu dibolehkan ketika wujudul uzri, adanya uzur saja. Misalkan bisafarin, sebab lelungan, sebab kalian bepergian, au maradin utawa loro karena sakit, ini boleh tayamum. Bepergian tidak ada air dan lain sebagainya. Wasani utawi kang nomor loro iku dukhulu waktu sholati, manjinge waktu sholat. Tayamum syarat yang kedua itu harus masuk waktu sholat. Beda dengan wudu. Kamu wudu jam 9 pagi untuk sholat zuhur jam 2 siang, asalkan wudumu belum batal, maka kamu boleh dengan wudu yang jam 9 pagi itu buat sholat. Tapi kalau tayamum, kamu tayamum jam 9, masuk sholat waktu zuhur jam 12:05 katakan, maka tidak sah tayamum itu. Tayamum itu diperbolehkan ketika sudah masuk waktunya sholat. Maka dikatakan oleh dia mu'allif, fala yasihu, maka ora sah apa tayamum laha kedue sholat qabla dukhuli waqtiha ing dalem kang tetep ing hale tetep ing dalem sadurunge manjinge waktune sholat. Hal itu tetap dalam sadurunge manjinge waktu sholat. Maka tidaklah sah tayamum yang dilakukan untuk sholat sebelum dukhuli waktiha, sebelum masuknya waktu sholat, tidak sah. Kenapa di sini ada lafaz fala yasihu at-tayammum laha, ada ha? Ini tidak sah kalau tayamumnya ini adalah listibahatis sholat, tayamum yang sebagai syarat sahnya sholat. Tapi kalau tayamum untuk qiraatil Quran misalkan sebagai gantinya wudu, maka ini tidak harus di waktu sholat, tapi di waktu kapanpun ketika kamu hendak melakukan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu tidak terikat dengan waktu. Ini hanya ketika sholat, dukhuli waktu sholat, dilakukan di dalam waktu sholat, maka tidaklah sah tayamum dilakukan yang tayamum itu untuk waktu sholat, untuk sholat. Kalau selain sholat boleh, karena seperti ibadah-ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Syarat yang ketiga, yang keempat, benar sih ketiga, tolabul ma, mencari air
setelah masuknya waktu. Waktu apa ya? Waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat, kamu cari air. Baik mencari airnya itu binafsihi au biman uzina lahu fi tolabi. Kamu mencari sendiri atau kamu menyuruh orang untuk mencarikan air sebagai alat wudhu. Fayatlubul ma'a, maka carilah air itu dari rumah atau temanmu. Tanya, Pak Sugeng nang omah ana banyu ora, nang kene pondok banyune mati nyong arep wudu. Di rumah dicek ada air atau tidak. Itu kalau kamu hidup di kampung. Bagaimana kalau kamu sendirian? Fa'ika namun faridan. Ketika kamu sendirian, maka tugasmu ketika sudah masuk waktu sholat, nazara hawalaihi, melihat ke kanan kirimu, minal jihadil arba'i, dari 4 arah, timur, selatan, barat, utara. Dari 4 arah ini kamu cari adakah air atau tidak. Ini bisa kamu lakukan hingga nabi mustawid, kalau kamu di tempat yang datar. Ning lapangan bisa eleng-eleng, lor kidule wetan kulone ana banyu apa ora. Tapi apabila kamu berada fa'ingkana fiha irtifa' wal khifat, di situ ternyata kamu di dataran tinggi atau kamu di dataran rendah, di lembah, samping kanan kirimu adalah gunung, atau kamu berada di atas dataran tinggi, maka tugasmu adalah tarot dada qadra nazrihi. Kamu berkeliling untuk mencari ada sumber air atau tidak untuk wudhu. Jadi dapat disimpulkan dari yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini, tayamum itu tidak ada alasan mengatakan tidak ada air dengan alasan ndablek, males. Wah, orang ana banyu, ngomong orang ana banyu berarti nang longan. Nggak ketemu air, banjur tayamum, nggak boleh. Kamu sudah ada effortnya, sudah ada usahanya untuk mencari air terlebih dahulu, bukan dengan berita. Misalkan naudzubillah min dzalik, kamu tinggal di suatu daerah, yang daerah itu kemudian ada pengumuman dari kepala desa, di kampung kita besok tidak ada air karena kekeringan, hanyune mati kabeh, atau info dari tetangga, siki banyune mati kabeh. Itu tidak bisa jadikan patokan jika informasi itu di luar sholat. Ketika masuk waktu sholat, kamu tidak boleh langsung tayamum. Maka kamu lihat tempat air, jika tidak ada kamu tanya teman, kerabat atau tetangga, Kang, Bu, Mbak, jenengan yang tentu yo apa mboten. Kalau tidak ada, baru kamu boleh tayamum. Informasi itu, jika informasi diturunkan di waktu sholat pun, kamu sudah masuk waktu sholat, kamu menanyakan ke temanmu yang lain, bukan yang mengumumkan. Kalau yang mengumumkan berarti sudah pasti tidak ada air. Tanya, lihat sumurmu, ternyata benar-benar tidak ada air, maka kamu baru diperbolehkan tayamum. Yang keempat, syarat tayamum baru boleh dilaksanakan yaitu ta'azzurul isti'amali, sulit untuk menggunakan air. Kesulitan ini bisa disebabkan ayyakhafa min isti'malil ma'i ala zahabi nafsi. Ketika kamu mengkhawatirkan kalau kamu menggunakan air ini bisa terancam nyawamu,
bisa terancam nyawa, atau manfaatnya udwin, atau hilangnya sebagian manfaat dari anggota tubuhmu. Wah, ini baru khawatir, bukan kepastian. Khawatir, rasa takut. Maka wa yadkhulu fil udhri, wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi qurbihi. Ketika sesuatu itu telah masuk ke dalam uzur, apabila sudah mendekati air, seseorang boleh banyu, ketemu, tapi wa khafa law qasadahu ala nafsih, mengkhawatirkan sesuatu yang mengancam jiwanya, seperti adanya sabu'in au aduwi, adanya binatang buas atau adanya musuh, au ala malihi, atau bahayanya pada harta bendamu, seperti misalnya Kang Wisnu niki nek tak tinggal wudu dagangan nyong iku akan bahaya, min sarikin saking malik au ghasibin utawa wong sing ghasab. Kalau ada kekhawatiran yang seperti itu, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ini ada hikmah yang luar biasa. Karena di sini itu ada uzur, perlindungan, pencegahan, itu sangat dipentingkan, diutamakan dalam syariat Islam. Sampai mau beragama, dulu ada orang zaman sahabat, zamannya sahabat, dia itu datang ke Masjid Nabawi membawa unta tanpa diikat. Bertanyalah Rasulullah SAW, lo untanya orang kota ini, kula niku pasrah kalau Gusti Allah ya Rasulullah, niku kula niku tawakal. Nek mancene Gusti Allah niku ngersakaken ilang, nggih bakal ilang. Nek mancene niki rezeki niku lho, nggih boten bakal ilang. Apa yang dilakukan Nabi? Mengambil tali lalu diikatkan unta itu. Kemudian Nabi berkata, iki si jenenge tawakal. Mereka akhirnya masuk ke Masjid Nabawi. Termasuk dalam syaratnya wudu. Wong kadang konyol. Saya sering cerita kalau pas bahas bab wudu ini. Bela satu kiai kampung yang saya itu nggak kenal, pernah difitnah habis-habisan, dielek-elek karo warganya di daerah Kejiwan. Dulu pas waktu kejadian gempa Banten kan sampai Banjar Wonosobo kan, sing sampai Gunung Merapi ini kan sempat udan awu kan, sampai masih kelingan orang ini lebih wingi loh. Nek kelalen yang kebangetan kayak lah sopi, wong Jawa Barat mungkin dampaknya nggak sampai sana. Nah itu kan Banjar Wonosobo itu kan gempa besar. Anggur sampean kudune kelingan, pasti ngalami. Nek ngomong orang ngalami berarti kelalen. Kala itu sedang sholat Jumat, imamnya ketika sholat Jumat terjadi gempa itu pegangan tiang, arep tiba melayu keluar, dihujat sama masyarakat. Jari kiai sholat bukan agar mati pas lagi sujud, apa melayu, jamaah ibu orang pada melayu, kiai kecil. Syariat Islam itu mengajarkan kita tidak takut mati. Tidak boleh takut mati, tapi mati mulia. Tapi kita harus benar-benar takut mati, mati konyol, tak boleh. Orang Islam itu tidak takut mati karena di hadapan matanya, di hadapannya itu ada surga yang menanti. Misalkan lagi perang jihad, maju tidak akan takut, tidak akan gentar karena melihat surga di hadapannya. Mati berbeda alam dong. Tapi kita orang Islam ditantang mau ayo segel sampai gawa coret sampai ditusik mati. Ini orang Islam harus menjadi penakut karena pasti matinya su'ul khatimah. Nah kok bisa pasti Gus? Iya, Rasulullah SAW pernah bersabda,
ada dua orang saling membunuh, yang dibunuh maupun yang membunuh keduanya masuk neraka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka karena dia membunuh, tapi yang dibunuh ini loh, kan dia korban. Kata Rasulullah, itu kan apes dong, aslinya sama-sama pengen bunuh, kalau dilalah aki apes mati, dilalah kalah. Aslinya nang hatinya juga pengen mati, dua-duanya masuk neraka. Nah ini baru kita takut, tanggane kancane ngejar, wayo suka ngekuani karunya gelut sampai mati. Wah, iki kudu wedi, mati konyol. Tapi anak bojo diganggu wong ora kena wedi, mati swarga. Mangkat kerja resiko nyawa syahid. Orang dibegal kang Wisnu dodoran bengi dikabari daerah kene akeh begal ora wedi, mati ini syahid. Tapi kalau yang konyol kita harus takut. Benar ini kiai takon ngalim, kadang ada kiai yang sok-sokan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Ngelirik, jamaah orang Melayu, ayo cepet Melayu. Batine pengen Melayu, orang Melayu. Yang pada akhirnya yang seperti ini. Waalaikumsalam. Monggo binarane. Takut, orang yang takut tapi diubahke gaya, matinya mati konyol. Justru yang benar yang dilakukan kiai ini ada namanya sholat syiddatul khauf. Sholat syiddatul khauf itu misalkan seperti ini, sampai punya saudara perempuan itu dilecehkan, kamu itu boleh berkelahi dengan yang melecehkan saudara perempuanmu tanpa membatalkan sholat. Itu namanya sholatul khauf. Sholat khauf, syiddatul khauf. Dalam perang, sholat dalam perang termasuk ada dua bagian. Ini pernah saya contohkan. Yang satu sedang ruku, sujud, salam, satu masih berdiri. Yang setelah ini sudah bangun dari sujud, belakangnya menirukan, mengikuti. Jadi standby senjata. Apalagi kalau perang berkecamuk, itu kamu tidak boleh ngangkat kepala Allahu Akbar tembak musuh. Kamu sholat dengan megang senapan sambil sembunyi. Nah, termasuk di dalam syaratnya tayamum ini, ketika kamu hendak menuju tempat wudhu, itu adalah masalah kendel tapi tak kerani mengancam nyawa atau tidak. Jangan sampai gara-gara kamu wani karo macan, tapi gara-gara sampai ngurusi macan kui, kan resikonya nyawa pertama. Atau menghabiskan waktu sholat harus tayamum. Termasuk di sini aduwi, tidak dibahas kamu berani tidak berani. Ning panggonan wudumu ada musuh, kamu mau wudhu sholat di luar rumah itu ternyata ada musuhmu mengancammu. Sampai karena wudhu kerannya ning jaga rumah, sampai itu tidak boleh keluar rumah ngladeni wong iki. Tapi itu termasuk uzur yang kamu boleh tayamum kemudian menjalankan sholat. Nah, dari sini ada aturan dari syariat bahwasanya kita itu penting sekali untuk menghindari bahaya. Termasuk terkadang orang itu ya aneh, yang namanya jamaah itu kan fardu kifayah, bukan fardu ain. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan fardu ain. Wong dodolan penting lo jamaah, dodolan itu godo karo cah gosok dijaili, ya ini salahnya sendiri. Untuk masalah amalan sebagai kiai ini atau rasa tawakalnya, ya boleh rasa jamaah. Wong wudhu saja bisa diganti tayamum karena kamu khawatir dengan daganganmu, bisa gentenan atau dititipkan ke orang lain. Kalau tidak ada yang dititipkan, ini biasa di zaman Rasulullah itu sholatnya di sebelah dagangan, atau dagangan ini tidak ada menjejar masjid, sholatnya di masjid. Cuman takbir masjid saya kira ribet.
tidak boleh dagangan di masjid atau musafir tidur di masjid. Kadang masjid ini malah melakukan kancingan-kancingan. Sebenarnya orang ribet juga karena maling di masjid juga ada. Nah ini ketika kalau ada maling, sesuatu yang mengkhawatirkan barang dagangan, kamu boleh tidak melakukan wudu karena khawatir hartamu dirampas atau nyawamu atau kemanfaatan sebagian anggota tubuh. Misalkan kalau sampean tayamum, tangannya diperban, kena banyu, korbannya copot, padahal patah tulang, lemnya copot, lagi, maka dari situ boleh diganti dengan tayamum. Syarat yang kelima terkait dengan syaratnya tayamum adalah menggunakan debu yang suci. Maksudnya debu suci itu adalah air tohur, debu yang suci juga tidak juga mensucikan. Suci tapi mustakmal, maka tidak boleh digunakan. Artinya mustakmal debu yang sudah digunakan untuk sesuci, untuk tayamum, bekas tayamum. Monggo tak praktekaken. Ghairul munaddi, yang tidak basah, debu teles orang kena tiga tayamum, harus debu yang benar-benar kering. Wa yasduqu tahiru bil maghsubi. Terus debu niku debu sing bener. Debu sing bener iki debu sing nyolong. Tapi debu sing bener. Yang mana debu itu suci, bukan debu yang termasuk debu ghosoban, ngerampas. Maksudku gak lebu lagi angkut-angkuti lemah. Ini lebu ini teguh tayamu, arep urungan cepat, orang oleh dipaksa. Jadi kudu nembu. Anggar itu dengan lokasi di dewek. Bil maghsubi, misalkan debu bermanfaat. Nek debu ora bermanfaat, kadang kan kudu melumpati pagar umpamanya. Itu tidak diperbolehkan tanpa izin. Wa turabu makbarah, tidak boleh tayamum dengan debu bekas kuburan, walaupun kuburan itu latun bash, tidak dibongkar. Walaupun itu bongkaran, sampai tayamum dengan debu kuburan tidak diperbolehkan. Alladzi lahu ghabar, alladzi rupani turab, iku lahu tetap kedue, kang tetap kedue alladzi ghubarun utawi bleduk, yaitu debu yang digunakan harus benar-benar bleduk, bukan debu bekas kapur, bukan pasir, bukan bekas semen, tapi benar-benar bleduk. Ya lebu lemah, kudu lebu kapur. Fa'in kholato, nek boten umpamane ten lemah Gus, tapi fa'in kholato mongko lamun nyampuri hu ing alladzi opo jasun gampeng kapur, tapi niki anu lebu asline lebu, tapi niku kecampuran gampeng aurom li utawane pasir, lam yajus mongko ora menang, maka tidak diperbolehkan opo alladzi. Kalau campuran tidak boleh, campuran pasir, campuran gampeng, kudu debu murni. Dan jenengan itu mungkin sakembene saged sesuci angge debu. Tambahan yang kelima, ini harus menggunakan kata Kiai Musonif ya, pengarang kitab matane piyambake dawuh, kalau kamu mau tayamum itu harus menggunakan debu murni, tidak boleh menggunakan debu campuran bekas gampeng, bekas kremeng kuwi gede, mboten pareng ngangge campuran kremeng, mboten pareng campuran wedi. Ini dikuatkan dengan pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, kitab Tashih dan kitab Tashih. Tapi Imam Nawawi sendiri berpendapat beda di dalam kitab Raudhah dan kitab fatwanya. Ia membolehkan
tayamum dengan debu yang dicampur, yang kecampuran gampeng atau kecampuran romel pasir. Wa yasiru tayammu aidan bi romlin fihi, dan di dalam kitab niku pun diperbolehkan tayamum ngangge wedi. Nah iki tinggal milih pendapatnya. Nek pancen angel debu anane campuran niku utawane antene pasir sah, pakai pendapat yang sah. Tapi golek aman nih, kalau memang ada benar-benar debu, gunakan debu murni. Nah, selain itu Kiai Musonef itu mengatakan bahwasanya at-turabu ghairuhu kanuratin wasahaqatin khusfin. Itu selain dari hal-hal yang demikian itu, seperti misalkan menggunakan gampeng, maka itu tidak diperbolehkan menggunakan kapur. Nek pasir niki panen kasih. Wow, ngendikan Imam Nawawi di kitab Fatwa dan Raudhahnya. Tapi kalau sudah menggunakan permukaan genteng, walaupun genteng itu aslinya sekang lemah, utamanya sekang gampeng, niku boten pareng malah. Wa kharaja bitahhir. Nah, yang di luar dari lafaz tahir ini termasuk debu yang terkena najis dan juga debu yang mustakmal.